Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Febianti dengan NIM 2210202014 dari kelas PAI. Di video kali ini saya akan membahas mengenai sejarah ulumul Quran dan perkembangannya. Bagaimana sih penjelasannya? Berikut penjelasannya. Baik, kita telah masuk ke materi yang pertama, yakni mengenai pengertian ulumul Quran. Ulumul Quran sendiri berasal dari dua kata, yakni kata ulum dan juga kata Al-Quran. Kata ulum sendiri merupakan jamak dari kata ilm yang artinya ilmu dan pengetahuan. Sedangkan Al-Quran sendiri berasal dari kata qara'a yang artinya bacaan. Secara istilah, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan juga 22 hari. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pengertian ulumul Quran adalah sebuah ilmu yang membahas, mengkaji, menganalisis, dan juga memahami seluk-beluk dari Al-Quran. Baiklah, kita telah masuk ke materi yang kedua, yakni mengenai sejarah perkembangan ulumul Quran. Yang pertama, yakni pada masa Rasulullah SAW, yakni pada masa sebelum ulumul Quran dikodifikasikan atau juga dibukukan. Ulumul Quran sendiri telah dikenal di kalangan para sahabat sejak masa Nabi. Pada masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW, hanya beberapa orang yang dibimbing dan mereka membentuk kelompok di rumah Al-Arqam untuk mempelajari Al-Quran. Kedua, yakni pada masa sahabat, pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq. Beliau mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran, baik itu di batu, pelepah kurma, kulit binatang, dan berbagai media lainnya yang bisa digunakan untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Pada masa Umar bin Khattab, beliau lebih kepada menyebarluaskan Al-Quran kepada kalangan umat Islam serta menjaga mushaf yang sudah dikumpulkan pada masa pemerintahan Abu Bakar. Ketiga ialah masa Utsman bin Affan atau juga bisa disebut sebagai dibukukannya Al-Quran. Pada masa ini, Utsman bin Affan memutuskan untuk menyatukan umat ini dengan mushaf resmi dengan membentuk tim khusus yang bekerja membuat naskah Al-Quran, yaitu Zaid bin Sabit dari kalangan Ansar dan juga Abdurrahman bin Al-Haris dari kalangan Muhajirin. Utsman juga meminjam naskah suhuf yang berada di tangan Hafsah pada waktu itu. Kemudian dibukukannya ulumul Quran pada waktu itu yang dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Dan yang terakhir ialah pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali bin Abi Thalib, cara membaca Al-Quran menyimpang, hingga Ali membuat cara membaca yang baik dan juga benar. Hal inilah yang merupakan cikal bakal dari adanya ilmu nahwu. Selanjutnya, materi yang ketiga dan materi terakhir ialah manfaat mempelajari ulumul Quran. Yang pertama ialah dapat mengetahui sejarah diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, memberikan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Al-Quran Al-Karim. Yang ketiga, dapat menciptakan kemampuan serta bakat dalam menggali pelajaran, hikmah, serta hukum dari Al-Quran. Yang keempat, untuk dijadikan senjata pamungkas guna untuk melawan orang-orang non-muslim yang mengingkari kewahyuan Al-Quran dan membantah tuduhan atas orang-orang orientalis yang menyatakan tentang sumber-sumber Al-Quran itu dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir ialah yang kelima, untuk dijadikan alat bantu dalam membaca lafal-lafal ayatnya, memahami isi kandungannya, menghayati dan mengamalkan aturan-aturannya ataupun hukum ajarannya, serta untuk menyelami rahasia dan hikmah disyariatkannya sesuatu atau peraturan hukum tersebut. Demikianlah pemaparan video dari saya mengenai pengantar ulumul Quran dan sejarah perkembangannya. Saya Aisyah Febianti memohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.